Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Bapak Ahmad Zayadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang lagi hangat di dunia, yaitu bab virus. Kalau di dunia dibahas tentang COVID-19 ya. Tetap jaga kesehatan, jaga prokes, jaga jarak. Pokoknya kita mengikuti pemerintah sudah. Oke, anakku semuanya, pada kesempatan kali ini lanjut langsung ke materi ya, biar tidak terlalu lama di sini, biar kalian juga lebih fokus. Kita akan membahas tentang bab virus. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mempelajari bab ini, siswa anak-anakku semuanya diharapkan dapat mendeskripsikan ciri-ciri dan replikasi atau reproduksi virus. Yang kedua, menjelaskan peranan virus dalam kehidupan. Jadi virus yang ada di benak kita, virus adalah sesuatu yang negatif-negatif. Apakah akan selalu negatif? Nah, kita perhatikan nanti ya di penjelasan seperti ini. Peranannya apakah selalu negatif atau ada positifnya? Kita lihat bersama. Oke, selanjutnya ini kita ke sejarah dulu, sejarah tentang penemuan virus ya, anakku semuanya. Percobaan dilakukan oleh Adolf Meyer, ini ilmuwan dari Jerman, pertama kali menemukan virus ya pada 1883, tahun 1883, ditemukan tanaman tembakau atau Nicotiana tembacum yang di situ daunnya ada bercak kuning. Nah, jadi di situ ditemukan daun tembakau, ada bercak-bercak kuning, sedangkan yang lain tidak. Akhirnya apa? Dilakukan penelitian, dicoba daun yang sakit atau yang ada bercak kuning, itu diambil daunnya, dihaluskan, diekstrak. Nah, setelah diekstrak, ada hasil ekstrakannya ini nanti disemprotkan kepada tanaman yang tembakau sehat. Ternyata apa yang terjadi pada tembakau yang tanamannya ini Nicotiana tembacum ini sehat, itu juga berbentuk atau memiliki ciri sama pada tembakau yang pertama yang sakit. Ingat, virus itu merupakan suatu mikroorganisme, jadi sesuatu yang tidak bisa dilihat ini seperti apa kok langsung ada bintik-bintik kecil seperti itu. Cuman ada bintik-bintik, intinya daun di situ rusak, yang menyebabkan daun rusak atau tumbuhan itu berpenyakit, sama-sama tidak tahu pada masanya ya, pada saat itu ya. Nah, itu sejarah penemuan tentang virus oleh Adolf Meyer dari Jerman. Ingat-ingat, dari Jerman 1883. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang virus ya. Apa sih virus itu? Nah, virus itu ingat, virus itu memiliki ciri-ciri. Ini ada ciri-ciri. Ingat ya ciri-cirinya. Ini yang paling kunci. 1. Organisme aseluler atau tidak berbentuk sel atau tidak memiliki sel. Apakah virus dikatakan sel? Tidak. Ingat ya anak-anakku semuanya ya. Di sini organisme aseluler. Ingat, kalau di biologi ada istilah A di depan, itu menyatakan berarti dia tidak. Contoh, biogenesis dan abiogenesis. Kalau biogenesis berarti dia bio itu hidup, kalau abiogenesis berarti dia tak hidup atau tidak hidup. Jadi organisme aseluler, di situ virus memiliki sifat yang namanya atau ciri-ciri organisme aseluler, yaitu tidak berbentuk atau tidak menyerupai sel. Ingat kata aseluler. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak terdapat protoplasma. Anak-anakku di sini bingung, apa sih protoplasma? Nah, protoplasma di sini adalah bagian dari sifat hidup atau aktivitas kehidupan. Jadi pada virus itu tidak ditemukan sifat hidup atau aktivitas kehidupan. Masih bingung ya? Oke, pelan-pelan saja. Ingat, tidak terdapat protoplasma atau aktivitas hidup atau aktivitas yang bersifat hidup. Yang ketiga, terdiri atas selubung atau kapsid. Nah, di dalam kapsid atau selubung ini
hanya terdapat salah satu, ingat ya, terdapat salah satu di antara dua ini, yaitu RNA atau DNA. Jadi tidak kesemuanya terdapat di kapsid atau selubung, salah satu di antara dua ini, bisa DNA, bisa RNA. Nah, supaya tidak bingung kita ke selanjutnya ya, di ciri-ciri virus ya. Oke, tadi ciri-ciri virus yang pertama di situ ada yang namanya aseluler. Oke, sekarang bagian-bagian virus 1 dan 2, ingat ya di sini 1 dan 2 itu merupakan kepala atau head. Jadi di sini kepala virus nih. Ini bakteriofag ya, ini kepala virus. Di situ 1 dan 2, di mana yang 1 RNA atau DNA. Ingat, pada ciri-ciri virus memiliki salah satu di antara dua ini. Bisa RNA atau DNA, tidak keduanya ya, tapi salah satu. Ingat ya anak-anakku ya, salah satu dari keduanya, bisa RNA atau DNA. Oke, yang kedua bagian dari kepala itu ada yang namanya selubung atau kapsid. Nah ini selubung, kepalanya ini dibungkus. Nah ini selubung. Nah ini selubung. Oke, lanjut ya, pelan-pelan ya. Yang ketiga, di situ ada yang namanya lapisan pembungkus ekor. Ini nomor 3 nih. Atau cincin-cincin. Nah, cincin ini jumlahnya macam-macam. Ada yang 12, ada yang 24. Jadi macam-macam cincin di sini ya, jumlahnya ya. Lapisan pembungkus ekor ini ya. Nah, di mana dari nomor 3 sampai nomor 5 itu merupakan ekor. Ya, perhatikan, kalau 1 dan 2 itu merupakan kepala, 3 sampai 5 itu merupakan ekor atau tail. Nah, sekarang 4 serat ekor. Perhatikan ini ya, ini serat ya. Kaki lah bahasa sederhananya. Ini serat ekor. Yang kelima, yang paling dasar di sini disebut dengan lempeng dasar atau base plate. Nah, jadi anak-anakku semuanya perhatikan ini ya, bagian-bagian virus. Diingat aja pelan-pelan. Oke, lanjut ya, kita pelan-pelan ya. Oke, ciri-ciri virus lanjutan. Tadi yang pertama dia abiogenesis. Terus yang di situ dia bersifat protoplasma. Nah, kalau yang ketiga apa? Ayo diingat. Yang ketiga anak-anakku semuanya. Ayo lupa sudah ya. Oke, pelan-pelan. Ciri yang ketiga atau keempat di situ ada reproduksi. Reproduksi virus. Dan ingat, virus di sini merupakan parasit obligat ya. Dan dapat dikristalkan atau di sini disebut dengan virion. Nah, kembali ke parasit obligat. Saya coba pelan-pelan di sini, fokus anakku semuanya di sini ya. Parasit obligat itu adalah parasit sejati. Apa itu, Pak? Ada parasit sejati. Apa itu parasit obligat? Ingat, pada yang namanya hubungan antar makhluk hidup itu ada yang namanya mutualisme, ada komensalisme, ada parasitisme, ada predasi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita fokus ke parasit. Yang dikatakan parasit ini ada dua pada hakikatnya. Satu, parasit semu. Yang kedua, parasit obligat atau parasit sejati ini. Nah, parasit semu contoh pada benalu. Benalu itu bisa mengambil makanan dari sel inang yang ditempel. Di samping itu juga bisa melakukan proses fotosintesis dari daun. Ya. Nah, sedangkan parasit obligat, parasit sejati pada virus ini, ciri-ciri virus lanjutan ini, parasit obligat, ingat ya, ini parasit sejati. Hanya bisa hidup pada sel inang. Sel inang itu apa, Bapak? Nah, sel inang itu adalah sel yang ditempel oleh virus. Nanti kita pelan-pelan kalau ke sel inang ya. Nah, parasit obligat ini, ingat, parasit sejati hanya bisa hidup dengan menempel. Jadi virus pada parasit virus ini, parasit obligat ini,
virus itu hanya bisa hidup apabila dia menempel atau masuk ke dalam sel. Contoh nih, pelan-pelan nih di sini. Saya jelaskan di sini ya, di parasit obligat ya. Saya coba di sini ya. Nah, parasit obligat ini ada virus keluar dari tubuh misalkan. Contoh nih, sekarang nih corona nih. Nah, corona itu dia virusnya keluar, misal dari batuk ya, dari batuk flu misal, yang tidak usah berat-berat, yang flu aja. Parasit, contoh virusnya flu. Nah, parasit obligat ini apabila ada orang yang batuk flu keluar dari tubuh, maka dia bersifat kristal atau virion. Mau dibilang mati dia tidak mati, mau dibilang hidup dia tidak hidup. Intinya dia virion, keras ya, dianggap mati lah. Nah, kapan ini bisa hidup yang namanya virus? Apabila menempel pada anak-anakku semuanya? Apabila menempel pada yang namanya sel inang. Nah, kalau sudah menempel pada sel inang, nah ini ya, menempel pada sel inang, baru dia hidup sudah. Makanya tadi ada yang istilahnya protoplasma, tidak memiliki yang namanya protoplasma. Apa itu? Ciri-ciri hidup atau aktivitas kehidupan. Karena apa? Jika di luar tubuh, di luar sel inang, dia merupakan makhluk mati, bentuknya kristal. Nah itu ya anak-anakku semuanya ya. Oke, lanjut ya. Reproduksi nih, kita fokus ke reproduksi nih. Nah, reproduksi pada virus, pelan-pelan saja. Reproduksi pada virus itu pada hakikatnya ada dua. Yang pertama ada fase litik. Yang kedua ada fase lisogenik. Ada fase lisolitik, lisogenetik. Bentar ya. Ada fase lisolitik. Nah, oke. Salah ngetik nih saya nih. Gak apa-apa. Ada litik, ada fase lisolitik. Nggak apa-apa ya. Nah, oke, ini diralat di sini, nanti saya benarkan lagi lah. Nah, pada fase litik dilisis. Nanti ada pembenaran di sini, nanti ada siklusnya, tenang aja. Fase litik di mana dia itu lisis, hancurnya dinding sel inang. Ingat, parasit obligat. Kembali ke sini. Di saat virus keluar dari tubuh atau dari sel inang yang lain menuju ke sel yang lain, maka virus itu mati. Kristal dia, bentuknya virion. Dan apabila menempel pada sel inang, jadi ada misalkan si A kena flu nih, batuk. Nah, batuk dia flunya nyebar nih dari udara. Di saat menyebar dia itu bentuk kristal. Nah, menempel pada sel inang maka masuk fase litik. Fase litik itu apa Bapak? Nah kan begitu pertanyaannya anak-anak ya. Fase litik itu adalah lisis. Lisis ya. Bentar. Nah, lisis. Hancurnya dinding sel inang. Ini bingung Pak, sel inang itu seperti apa? Kita pelan-pelan aja. Oke. Itu ya. Yang kedua ada fase lisogenik. Di mana di situ adalah penempelan materi genetik virus dengan materi genetik sel inang. Perhatikan ya. Pada litik ini, kita fokus di litik. Itu adalah pengambil alihan sel inang. Apabila dua fase ini ya, tolong diperhatikan betul-betul. Apabila tubuh atau sel itu memiliki antibodi, perhatikan, memiliki antibodi yang sangat baik, maka siklus litik ini tidak akan pernah terjadi. Maka dia akan masuk ke siklus lisolitik. Ya. Artinya apa? Di saat ada si A kena flu, terus dia batuk, flu-nya itu batuk mengeluarkan virus, virusnya akan melalui udara nih, namanya batuk ya. Melalui udara menyerang si B, menyerang si B, misalkan ini A, B ya, menyerang orang B. Di saat antibodi B itu bagus, maka litik ini hanya nempel tapi tidak menghancurkan sel inang. Cuma nempel, nanti akan masuk di situ. Di mana penempelan materi genetik virus dengan materi genetik pada sel inang. Jadi tidak hancur, akan menempel terus di sini. Ya. Kalau di sini hancur.
Seperti apa itu Pak? Kita kok bingung. Oke, lanjut. Begini, pelan-pelan ya. Nih, reproduksi. Reproduksi virus atau tahapan-tahapan fase litik. Kenapa kita litik, Pak? Nah, sedangkan lisogeniknya, nah, ini salah tadinya ngetik ya, ini ya. Nah, kenapa litik, Pak? Perhatikan ya. Satu, absorpsi. Ini tadi A, si A kena flu, batuk nih. Virusnya nyebar ke B, anggap di sini B ya. Nah, dari A ini virus ini ibaratnya terbanglah mengikuti udara, itu akan membentuk virion ya. Akan membentuk virion, dia partikel yang mati, menempel ke yang namanya sel atau sel inang. Absorpsi nih. Nah, absorpsi ya. Menempel pada sel inang. Nah, setelah menempel atau melekat pada sel inang, maka akan terjadi lisis, rusak. Nah, di sini fase sel inang masuk. Fase sel inang masuk, perhatikan ya. Fase sel inang itu masuk, absorpsi masih di sini ya. Fase sel inang itu masuk, jadi di sini masih tahap 1 nih. Ikuti ini aja. Nah, pada sel inang itu masuk DNA, perhatikan ya. Pada virus ada 2 cuman. Ada DNA atau RNA. Jadi yang masuk di sini struktur tubuhnya itu kan tersusun dari RNA atau DNA. Ternyata di sini DNA. Oke, kita DNA. DNA yang masuk diuraikan. Perhatikan. Diuraikan di dalam sel inang. Nah, setelah diuraikan di dalam sel inang baru masuk ke namanya ini ya, absorpsi. Setelah itu dia injeksi penetrasi, masuk nih. Ini absorpsi, ini injeksi dah, gampangannya penetrasi masuk. Nah, setelah masuk replikasi nih. Replikasi nih 3 ini. Nah, transkripsi, translasi, ini replikasi sudah membentuk ini sudah. Ya, ini sama nih. Replikasi nih. Ya, replikasi di sini. Jadi yang 3 itu di sini. Ini replikasi. Setelah replikasi baru yang keempat itu ada eklifase. Eklifase itu apa? Perakitan. Perakitan apa itu, Pak? Yang membentuk virus baru. Nah, perakitan di sini membentuk virus baru. Setelah ini matang, virus ini jadi dalam tanda petik virus ini dewasa, sudah menjadi virus yang sempurna, maka akan menyebabkan lisis. Menyebabkan tahap yang ini. Lisis yang kelima. Kalau di sini 7. Baru sudah masuk lisis. Hancurnya sel inang, sel yang ditempeli oleh virus. Nah, pada yang ketujuh ini pada ya, baru dilepaskan untuk memulai siklus baru, sama. Jadi kalau tubuh kita itu ada kena flu, misalkan flu ya virusnya, kalau tubuh kita baik ya selesai di situ. Contoh nih, mulai dari sini. Pertama absorpsi nih, absorpsi ya. Nah, replikasi di sini nih. Setelah absorpsi ada penetrasi injeksi ini. Ini ya. Nah, setelah itu apa? Ingat, kembali lagi ke apabila pada siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik di saat antibodi kita. Ini contoh flu, ini ya, flu ya, virusnya ya. Di saat antibodi kita ini sangat bagus, kita pada kondisi fit, maka virus hanya menempel saja. Di mana di situ apa yang disampaikan saya tadi? Ini perhatikan ya, nih penempelan materi genetik virus dengan materi sel inang ini nempel saja tanpa merusak ini. Bergabungnya dengan kromosom sel bakteri dengan bakteriofag. Contoh di sini sel inang dan sel virus sajalah. Atau DNA sel inang dan virus, DNA virus ya, maaf. Menempel saja. Apabila sel ini mengalami pembelahan, ya sudah membelah. Ini replikasi langsung selama beberapa kali pembelahan sel membelah. Setelah itu selesai nih. Lepas sendiri dia. Sembuh. Kalau di sini apa? Di sini sakit, baru menyebar. Kalau di sini tidak akan menyebar kemana-mana. Nah, jadi perbedaan antara siklus litik, perhatikan ya, ini konsep yang paling penting sekarang. Pada siklus litik itu
dengan lisogenik. Kalau siklus litik ini ibaratnya siklus yang dia ganas. Artinya apa? Lisis. Sel inang bisa hancur bahkan mati. Artinya mati apa? Sel inang ini sudah dikuasai oleh virus. Nah, sedangkan pada lisogenik di situ tidak dikuasai, hanya nempel saja. Hanya nempel saja di sini. Nanti dia selesai sama seperti ini. Jadi tidak pengaruh ya. Jadi kalau antibodi kita dengan contoh misal sekarang itu yang lagi booming di dunia itu kan COVID-19 ya, COVID-19 nih. Ya bismillah, semoga kita semua diberikan keselamatan. Contoh, ada yang kena COVID nih. Nah, COVID sudah parah nih. Nah, virusnya menyebar, menyerang ke orang. Siklusnya sama seperti ini. Menyerang orang B, siklusnya sama. Tapi di saat pada kondisi tubuh kita sehat, fit, dengan cara apa? Contoh yang dianjurkan pemerintah, olahraga, makan makanan bergizi, dan yang penting menghindari pikiran stres dari COVID-19. Nah, di saat kondisi tubuh kita sehat, maka virus tidak akan berpengaruh, tidak akan menyebabkan lisis. Ya kalau kita kuat, apa yang terjadi? Sembuh kita. Banyak di Indonesia yang sudah sembuh. Yang tidak kuat ya seperti ini. Sel inangnya akan pecah. Contoh ini sederhananya lah, gambarannya seperti itu. Karena sekarang lagi booming-boomingnya di dunia itu COVID-19 ya. Corona itu. Nah ini. Jadi kalau ada yang contoh yang flu lah yang paling umum lah di kita ya. Pak, ada teman saya flu. Bagaimana Pak? Misal, ya sudah, kamu jaga kesehatan saja, makan minum yang sehat, bergizi, nutrisi tinggi. Insya Allah selama antibodi kita kuat, kita sehat maksimal, ya kuat di sini. Nah, di sininya kita kuat. Sehingga virusnya itu siklusnya hanya lewat saja, begitu saja ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini peranan virus dalam kehidupan manusia. Jadi tadi itu indikatornya kalian itu diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri dan reproduksi virus. Yang kedua tujuannya adalah kita itu mengetahui peranan virus dalam kehidupan, dalam kehidupan manusia. Pak, kenapa kita fokus kepada manusia? Hewan sebenarnya banyak. Nanti kita jelaskan ya yang di hewan, di penyakit lah, biar sama-sama tahu nanti. Oke, peranan dalam kehidupan manusia itu ada dua. Ada yang dia berperan positif, yaitu rekayasa genetika, dan di situ dia terapi gen. Ini yang positif ya. Kalau yang ketiga ini dia penyakit negatif sudah. Oke. Contoh, Pak, seperti apa rekayasa genetika itu, Pak? Nah, rekayasa genetika yang seperti ini itu adalah mengubah materi genetik yang dia awalnya ganas atau mengubah materi genetik dari virus apapun yang digunakan untuk diambil manfaatnya. Jadi rekayasa genetika itu adalah mengambil sifat baik dari virus di dalam selnya itu, di dalam RNA atau DNA-nya. Sehingga apa? Dengan adanya rekayasa genetika akan dibuat vaksin lah dan macam-macam. Nah, itu ya pada rekayasa genetika. Vaksin itu dari mana ya? Dari sini. Jadi virus itu bisa dilemahkan atau dimatikan, diambil DNA atau RNA-nya yang sekiranya bisa membunuh virus yang lain di tubuh kita. Makanya di situ mengubah materi genetik yang awalnya dia membunuh. Nah, bukan membunuh manusianya di sini, tapi membunuh virus yang lain. Jadi kalau ada yang namanya vaksin atau apa, ya rekayasa genetika sudah. Ya, sederhana seperti itu. Terapi gen. Apalagi terapi gen? Terapi gen ini seperti ini. Terapi gen ini digunakan untuk pengobatan atau penyembuhan untuk penyakit yang sifatnya bersifat keturunan atau bersifat genetis. Jadi penyakit-penyakit genetis itu melalui rekayasa genetika pada virus bisa dilakukan terapi gen.
genetik pada virus ya. Jadi virus itu diambil positifnya. Contoh sederhananya seperti vaksin lah biar gampang ya. Tapi ini khusus untuk penyakit yang dia itu sistemnya apa ya? Bersifat genetik lah atau bersifat keturunan. Nah, ini yang positif. Di situ peranan virus dalam kehidupan manusia itu ada positif dua ya. Saya sebutkan dua saja. Yang pertama rekayasa genetika, yang kedua terapi gen. Ini yang positif. Yang terakhir di situ peranan virus tidak selamanya berperan positif. Di sini ada juga peran-peran negatif. Nah, seperti apa peran negatif itu? Contoh nih, penyakit virus sudah. Kalau dari tadi dijelaskan tentang penyakit pada manusia, bagaimana dengan tumbuhan? Oh, tadi kita tumbuhan. Di jeruk ada virus. Tadi contoh Adolf Meyer di situ tembakau. Pak, apakah ada di hewan? Contoh ada flu babi, ada flu burung, dan penyakit-penyakit yang lain. Nah, itu ya. Nah, sedangkan pada manusia ya banyak pada manusia. Cacar, polio, campak, hepatitis itu pada manusia. HIV kan sistem kekebalan tubuh yang diserang ya. Oke, anakku semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan atau apapun nanti bisa ditanyakan di kolom komentar kalau nanti saya update, saya share di YouTube untuk anakku khususnya di SMA Krucil ya, khususnya SMA Krucil untuk ya mempelajari lebih baik lah. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf, ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan, saya sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.